Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu.
Segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya segala kekuasaan, pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, Nabi pilihan dan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan selalu kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga hari kiamat, hari yang tiada bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh amat beruntung bagi mereka yang senantiasa bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Allah ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keislaman. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dari hikmah Allah, Allah telah menjadikan adanya persilih gantian hari, bulan, dan tahun, dan itu melalui proses pergantian siang dan malam. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat pelajaran bagi siapa yang mau mengambil pelajaran. Allah Ta'ala berfirman, yuqallibullahu al-laila wan nahar, inna fi dzalika la'ibrah liulil absar. Allah dialah yang membolak-balikkan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat ibrah, terdapat pelajaran yang berharga, liulil absar, bagi orang-orang yang punya pandangan yang tajam. Tak terasa jamaah, kini kita telah berada di bulan Dzulhijjah, salah satu bulan mulia, salah satu bulan haram, bulan yang diutamakan, bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Bagaimana tidak? Di hari ini terdapat 5 hari yang utama, mulai dari hari Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang kemudian dilanjutkan dengan Yaumun Nahar, hari penyembelihan, hari raya Idul Kurban, Idul Adha.
kemudian 3 hari setelahnya ayyamut tasyriq. 5 hari ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hari raya bagi umat Islam. Di dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Ashabus Sunan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumu Arafah wa yaumun nahr wa ayyamut tasyriq iduna ahlal Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin." Hari Arafah, hari Nahar, dan 3 hari tasyriq itu adalah hari Id bagi kita umat Islam. Dia adalah hari untuk makan dan minum. Di hari-hari tersebut terdapat syiar-syiar agama yang harus kita agungkan dan kita muliakan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bersumber dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari tersebut telah diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah menyampaikan wejangan dan wasiat-wasiat berharga kepada para sahabat. Wasiat-wasiat penting yang menjadi dasar tonggak berdirinya agama kita, agama Islam. Di hari tersebut, tepatnya di hari Arafah yang bertepatan dengan hari Jumat tatkala itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan seluruh para sahabat. Di antara khutbah yang disampaikan Nabi di hari Arafah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada." Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haram antara sesama kalian, seperti terhormatnya hari kalian ini, hari Arafah. Di bulan kalian ini, bulan Dzulhijjah, dan di negeri kalian ini, negeri Makkah. Nabi ingatkan akan 3 perkara yang wajib untuk dijaga oleh setiap muslim. Penjagaan terhadap darah kaum muslimin, penjagaan terhadap harta kaum muslimin, penjagaan terhadap kehormatan kaum muslimin. Maka daripada itu 3 perkara ini mendapatkan perhatian yang sangat besar di dalam Islam. Menumpahkan darah saudara muslim atau bahkan sampai membunuhnya, ini dosa besar, dosa yang membinasakan, yang diancam di dalam Al-Quran. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, muta'ammida, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, kekal ia di dalamnya. Tidak sampai di situ, wa ghadiballahu alaih, Allah murka kepadanya, wa la'anah, dan Allah melaknat dia, wa a'adda lahu 'adaban 'azima, dan Allah siapkan azab yang besar untuk dirinya. Ini dosanya orang-orang yang menumpahkan darah seorang muslim karena terhormatnya darah seorang muslim. Sampai Nabi SAW bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatlim ri'im muslim bighairi haqq. Sungguh, kata Nabi, hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah melebihi daripada terbunuhnya darah seorang muslim, tertumpahnya darah seorang muslim.
Subhanallah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, betapa berharganya nyawa seorang muslim. Demikian pula terkait dengan harta mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam sabdanya, "Man qatata'a haqqam ri'im muslim, man qatata'a malim ri'im muslim bighairi haqqin, faqad aujaballahu lahun nar wa harramallahu alaihil jannah." Siapa yang mengambil harta seorang muslim tanpa hak, dia ambil, maka Allah wajibkan baginya neraka, haram untuknya surga. Sahabat tanya, "Wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah walaupun yang dia ambil itu sesuatu yang sedikit ya Rasul, apakah tetap diancam seperti itu juga? Kata Rasulullah, "Wa in kana qadiban min araq." Sekalipun yang dia ambil itu cuman sebatang kayu siwak. Subhanallah. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengambil tanah milik saudaranya, dia rampas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zalama qaida shibrin min ardi akhihi muslim, tawaqallahu alaihi fi unuqih sab'i aradin." Barang siapa yang menzolimi tanah milik saudaranya, dia ambil sejengkal saja, kata Nabi, maka kelak di hari kiamat Allah karungkan di lehernya 7 lapis bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa terhormatnya harta seorang muslim. Demikian pula terkait dengan masalah kehormatan mereka. Ketika Nabi menyebutkan tentang dosa riba, besarnya dosa riba itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riba 73 baba." Riba itu ada 73 pintu, kata Nabi. Adanaha, yang paling ringan dari dosa riba itu, mithlu ityanir rajul ummah, seperti seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Itu dosa riba yang paling ringan. Wa inna arbar riba, dan sesungguhnya riba yang paling riba, istitalatur rajul fi irdi akhihil muslim, tatkala seorang merusak kehormatan saudaranya seorang muslim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu riba yang paling riba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sadaqar Rasul, benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada." Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haram antara sesama kalian, seperti terhormatnya hari ini, hari Arafah, di bulan ini, bulan Dzulhijjah, dan di negeri ini, negeri Makkah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya tersebut di khutbah Arafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, "Ala inna kulla syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu'un." Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya setiap perkara jahiliyah maka dia letaknya di bawah kedua kakiku, hina dan rendah. Semua perkara jahiliyah yang menyelisihi syariatul Islam, yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi, falaysa lahu hurmah, maka tidak ada kehormatan padanya, hina dan rendah. Nabi SAW bahasakan tahta qadamayya mawdu'un, terletak di bawah kedua kakiku, kata Nabi. Maka di sini Nabi SAW ingatkan kita dari perkara-perkara jahiliyah, jangan sampai umat Islam terjerumus ke dalamnya. Nabi SAW mengingatkan di dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahun." Ada 4, kata Nabi,
dari perkara jahiliyah yang umatku belum meninggalkannya. Ada 4 kata Nabi dari perkara jahiliyah yang umatku belum meninggalkannya. Apa saja itu? Al-fakhru bil ahsab. Yang pertama, berbangga-bangga dengan kedudukan. Itu perkara jahiliyah. Wa ta'nu fil ansab, mencela nasab garis keturunan. Wal istisqa'u bin nujum, minta hujan melalui perantara bintang-bintang. Wan niyahah, dan meratapi mayat. Khusus yang terakhir ini Nabi katakan, Nabi tambah, wa qala an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Orang yang meratapi mayat ketika dia meninggal belum sempat bertaubat kepada Allah, maka kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan memakai baju dari ter aspal panas dan mantel dari penyakit kudis. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ini perkara jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan umatnya darinya. Demikian pula para jamaah sekalian, Nabi SAW pun mengingatkan 4 dari perkara jahiliyah di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, la adwa wala tiara wala hamah wala safar. Tidak ada adwa, penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada, kata Nabi. Kalau menular, maka menular dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala tiarah, tidak ada tatayyur, anggapan-anggapan sial, baik terhadap sesuatu yang dilihat, didengar ataupun diketahui. Wala hamah, dan tidak ada keyakinan-keyakinan yang menyimpang, keyakinan jahiliyah, meyakini adanya reinkarnasi atau arwah-arwah gentayangan, tidak ada, kata Nabi. Wala safar, dan tidak ada bulan safar yang dulu diyakini oleh orang jahiliyah sebagai bulan sial. Nabi nafikan semua itu, para jamaah. Kenapa? Karena itu dari perkara-perkara jahiliyah. Maka ini diantara apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah Arafahnya tersebut. Nabi SAW sampaikan di hadapan para sahabatnya. Nabi SAW ingatkan umatnya darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendapatkan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba yang mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Aqulu kama tasma'un. Demikian yang telah kusampaikan sebagaimana yang telah kalian dengarkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Semoga Allah memberikan berkah kepadaku dan kepada kita semuanya dengan Al-Qur'anul azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita seluruhnya dengan apa yang ada di dalamnya dari ayat-ayat dan peringatan Allah yang maha bijaksana. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah. Semoga Allah menerima dari kita seluruhnya apa yang kita dengarkan dari bacaan-bacaan Quran. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Kesudahan yang terbaik hanya bagi mereka yang bertakwa, dan tiada permusuhan kecuali terhadap mereka-mereka yang zalim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, sesembahan manusia yang awal dan manusia yang terakhir. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, seorang yang jujur lagi terpercaya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat dan salam terlimpahkan selalu kepada beliau, demikian pula kepada keluarga dan para sahabatnya. Faya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali aku wasiatkan kepada kita seluruhnya untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. I'lamu rahimakumullah anna taqwallahi azza wa jalla an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallahi tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallahi takhafu iqaballah. Ketahuilah jamaah yang dirahmati oleh Allah, takwa kepada Allah adalah engkau beramal di atas ketaatan kepada Allah dengan bimbingan cahaya hidayah dari Allah. Engkau harapkan darinya pahala di sisi Allah, dan kau tinggalkan maksiat kepada Allah di atas bimbingan cahaya hidayah dari Allah. Kau inginkan darinya karena engkau mengkhawatirkan azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma a'lamu rahimakumullah anna min fadhailit taqwa kama qala Allah taala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Kemudian ketahuilah di antara keutamaan takwa kepada Allah apa yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasulnya, maka niscaya Allah akan berikan kepada kalian dua bahagian dari rahmatnya, dan Allah akan jadikan untuk kalian cahaya yang dengannya kalian berjalan di atasnya. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha amarakum bi amrin fabada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan suatu perintah, maka Allah memulai dengan dirinya, kemudian kepada para malaikatnya, selanjutnya kepada orang-orang yang beriman. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk nabinya. Hei orang-orang yang beriman, sampaikan salawat dan salam kesejahteraan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam serta keberkahan kepada nabi kami yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, berikanlah keridhaanmu kepada sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali dan seluruh para sahabat yang lain, serta kepada para tabi'in, kepada atba'ut tabi'in dan mereka-mereka yang senantiasa mengikutinya hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufur wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur ibadakal muslimin al mu'minina fi kulli makana ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wal kuruna wa sayyi'il asqam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.